ada pendidikan lewat pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal pada tahun 2001 sampai 2004. Beliau menempuh pendidikan di Tarbiyatul Hidayah Paciran Lamongan, sedang pendidikannya di TK. Selanjutnya pada tahun 2004 sampai 2010 di Tarbiyatul Hidayah Paciran Lamongan, sedang pendidikannya MI. Untuk MTS-nya juga di Tarbiyatul Hidayah Paciran Lamongan pada tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya untuk MA-nya di Mazra'atul Ulum Paciran Lamongan pada tahun 2013 sampai 2016. Lalu strata 1 atau sarjana 1 sama seperti saya, yaitu di Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Untuk pendidikan non formalnya ada di Ponpesma UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk yang keempat ada riwayat organisasi, yaitu pada tahun 2012 sampai 2013 menjadi Ketua PKI PPNU MTS Tarbiyatul Huda. Pada tahun 2014 sampai 2016 menjadi pengurus PRI PPNU Sendang Luhur Paciran Lamongan. Lalu pada tahun 2014 sampai 2016 juga menjadi pengurus PAC IPPNU Paciran Lamongan. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 Ketua PKPT IPPNU Winsa. Selanjutnya tahun 2019 sampai 2021 Koordinator Kaderisasi PC IPPNU Surabaya. Lalu 2019 sampai 2020 Pengurus Lajisnu PWNU Jawa Timur. Lanjut di 2020 sampai 2023 menjadi Wakil Ketua 2 PAC IPPNU Paciran. Dan yang terakhir 2021 sampai 2023 menjadi Wakil Ketua 3 di PJ IPPNU Lamongan. Selanjutnya yang kelima, aktivitasnya beliau yakni yang pertama sebagai pengajar pramuka di SDIT Gilmani Ketintang pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang kedua, sebagai pengajar di PAUD Muawanah Banjarwati Paciran pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Baik, selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri yakni Mbak Aprilia. Monggo. Sebelumnya terdengar suara saya? Dengar Mbak, sambung. Mohon maaf karena ini tempatnya di samping jalan. Dengar suara itu ya, sepeda motor ya. Iya Mbak, benar. Sebentar saya mau nyari spot dulu. Nyari tempat yang enak dulu ya. Iya Mbak. Biar enggak bising suaranya. Kajian. Oke. Sudah terdengar suara saya? Sampun Mbak. Oke. Tinggal larangan Allah. Jadi wong sing muslimin belum sholat, belum zakat, belum percaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya? Ulangi lagi. Saya salam kok belum ada yang jawab. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, kalau ada salam dijawab, mikrofonnya dinyalakan biar terdengar. Kalau di sini ada yang ikut kajian pada sore hari ini. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini cukup istimewa sekali karena saya bisa belajar bareng dengan PAKPT Imam Syafi'i ya. Oke. Karena saat ini spesial sekali, dulu zaman saya itu belum ada yang namanya PAKPT. Baru koordinator fakultas gitu aja ya. Tapi sekarang sudah terbentuk PAKPT, jadi sangat luar biasa sekali perkembangannya PKPT sekarang, WINSA terutama, karena PKPT WINSA itu merupakan barometer seluruh Nusantara ya. Karena dari apapun seginya itu sangat luar biasa. Oke. Mengambil kajian sore hari ini mengenai Nuzulul Quran. Kajian Nuzulul Quran ya. Tentu kemarin kan sudah Nuzulul Quran kan sudah dilaksanakan pada 17 Ramadan ya tentunya. Sebelumnya saya juga memberi penghormatan kepada Ketua PKPT ya, Ketua PKPT WINSA Surabaya Muhammad Iqbal Nafi, yang saya hormati juga Ketua PKPTI BPNU Rekanita Sinta, yang saya hormati juga Ketua PAKPT Imam Syafi'i Zain Al Maliki, yang IPPNU-nya siapa namanya? Aprilianti Kartika. Siapa namanya? April, Mbak. Aprilianti Kartika. April sama seperti saya ya. Oke. Sebelumnya intermezzo saja. Ini sedikit cerita saja. Dari dulu tuh mesti ada yang namanya Kartika dan Aprilia. Sebelum saya juga ketuanya itu Mbak Tika ya. Oke. Sekarang juga ada yang namanya Aprilia juga. Oke, seperti itu. Jadi mendarah daging lah, Kartika dan April ini selalu ada di PKPT seperti itu. Oke. Saya kira itu sebelumnya ini kan santai-santai saja ya di sini ya. Kebetulan saya ini di samping laut loh ya. Mungkin di daerah Samia semua nggak ada laut ya. Ini saya di samping laut pas loh kan. Sambil melihat ya. Sambil ngabuburit ini. Saya ini di samping laut pas. Kebetulan saya sekarang ada di MWC NU Kecamatan Paciran, ada bagi-bagi takjil dan buka bersama nanti. Makanya saya tadi agak terlambat karena saya perjalanan ke sini dulu. Kapan-kapan ya main ke Pantura. Oke, Mbak mohon maaf niku kameranya jenengan kebalik. Kameranya. Iya, tapi saya nggak bisa kalau dibagi nih karena saya pakai tripod ya. Iya, gimana? Mohon maaf ya, kemarin juga saya nge-zoom itu nggak bisa kalau dibuat foto nggak bisa. Biasanya landscape. Gak apa-apa ya? Oke, Mbak. Di sini boleh sambil masak-masak, boleh sambil ngabuburit ya. Yang penting absen di sini. Oke. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu. Ini nanti ada santai ya, dan nanti mungkin diskusi karena kan kalau sudah ranahnya ke mahasiswa itu biasanya lebih banyak ke diskusi. Dulu juga saya ketika masih baru keluar dari kampus, belum keluar, maksudnya masih sudah demisioner, tapi dia juga sering dibuat disuruh anak-anak untuk isi kajian juga waktu itu. Nah itu ya juga alhamdulillah kajian dari dulu sampai sekarang itu masih berjalan ya. Zamannya saya sampai sekarang itu masih berjalan terus untuk kajiannya. Oke.
Kalau dulu kan belum pandemi, kajiannya itu biasanya di Serambi Masjid. Kalau sekarang alhamdulillah meskipun lewat dunia maya tapi silaturahim kita tetap terjalinkan. Oke. Kita langsung masuk aja ke materi ya tentang nuzulul Quran. Oke. Terutama di sini mungkin sudah tahu semua mengenai nuzulul Quran itu apa sih? Nah, seperti itu. Oke, mungkin di sini yang nggak sibuk mungkin bisa mengonkan kameranya biar saya itu juga lebih dekat dengan kalian semua. Saya kan juga alumni FTK dan kebetulan saya juga belum pernah nyambangi PAKPT setelah lulus dari Winsa. Saya belum pernah nyambangi kalian semua. Waktu pelantikan apapun juga saya ketika diundang saya belum pernah datang. Makanya kalau di sini nggak repot, mungkin kalau fokusnya ke kajian sore hari ini bisa mengonkan kameranya ya, biar nanti kita bisa enak dan bisa lebih akrab lagi. Biar saya juga lebih akrab kalau sama rekan-rekan tanya di sini. Oke, di sini ada Aprianti, ini ketua PAKPT-nya ya. Nggak apa-apa kalau mau di-on-kan kamera, di-on-kan mikrofonnya nggak apa-apa, biar kita di sini kan biar nggak monoton saya terus yang ngomong gitu. Saya sukanya gitu malahan kalau ngisi kajian, ngisi apapun itu sukanya ngobrol bareng. Ya. Sebelumnya lagi saya itu lebih pakemnya itu ke kaderisasi dan lebih biasanya kalau ngisi kajian itu kajian yang organisasi. Kan ada 2 kajian, organisasi dan dakwah ya. Oke, Mbak. Iya, kan ada 2 ya itu. Saya tuh biasanya lebih condongnya ke organisasi, bukan ke ke dakwahnya, karena kan mungkin saya juga bukan backgroundnya bukan backgroundnya pesantren. Ya mungkin saya nanti kalau ada kelirunya, ada salahnya mungkin nanti kita bisa belajar bareng gitu. Karena lebih saya sudah hampir 13 tahun itu di organisasi. Sekarang saya sudah menikah pun masih jabat di PAC Wakil 2 dan di PC Wakil 4 seperti itu. Dan saya sekarang lagi hamil juga 6 bulan. Nah itu masih berorganisasi, makanya itu. Saya juga heran. Saya sudah menikah tapi masih dikasih kepercayaan untuk mengabdi lagi di IPNU seperti itu. Nah, nikmatnya itu saya juga dapat suami dari IPNU juga. Oke, pembina saya di PAC yang menjadi suami saya sekarang seperti itu. Nah, itu bonus dari kita belajar di IPNU. Makanya nggak akan pernah rugi kita kalau mengikuti IPNU. Pasti akan ada nanti hikmah-hikmah dan bunga-bunga yang akan indah nantinya seperti itu. Oke. Saya mungkin di sini nggak suka ya kalau lebih fokusnya ke materi, lebih sukanya lebih intermezzo, cerita-cerita pengalaman, dan itu sepertinya lebih mengena kepada rekan-rekan kita. Kalau belajar tentang materi kajian hari ini itu kan sudah biasa, di sekolah kita kan sudah belajar, di sekolah dimanapun kita sudah belajar, dan kita pun sudah pegang gadget. Mungkin kita bisa belajar di situ, menunjukkan apa sih lah. Kalau pengalaman kita kan itu kan nggak bisa dicari di di media sosial, nggak bisa dicari di gadget seperti itu. Makanya saya kalau ngisi kajian, ngisi apapun itu lebih sering ke pengalaman, biar anak-anak itu lebih mantep, lebih senengnya di PAC, di PKPT dan lain sebagainya. Kembali lagi sedikit lagi kita kembali lagi ke materi kajian hari ini. Mungkin kalau berkah nuzul Quran itu lebih banyak lagi. Kalau dulu saya masih punya basecamp ya, zaman saya itu masih punya basecamp. Jadi kita itu lebih uwahnya kan tema sampean juga di sini meningkatkan ketakwaan dan mempererat persaudaraan di bulan Ramadan. Itu dulu zaman saya kan masih punya basecamp, masih bisa berkumpul dengan rekan dan rekan kita semuanya. Kita dulu itu kalau saya itu dulu ketua 2008-2019 sama rekan Haji itu dari Gresik. Saya kan dari Lamongan, rekan Haji dari Gresik. Itu kita setiap hari itu kadang buka puasa itu bareng di basecamp, masak bareng di basecamp. Kemudian terawih juga di basecamp. Setelah itu kita tadarusan juga di basecamp lah. Itu merupakan
samping amanu hikmah dari nuzulul Quran. Kadang kita kan di situ hikmahnya kita ketika nuzul Quran atau ke apa kita ngaji bareng di situ, khataman bareng di base camp. Kalau sekarang kan ya belum ada base camp lah. Itu kan setidaknya bisa lewat Zoom meeting lah, atau kalau sekarang kan Google Meet ya, Google Meet lah, seperti itu. Meskipun kita terbatas saat ini kondisinya, jadi kita lebih memanfaatkan media sosial ya saat ini ya. Makanya kalau dulu itu kita lebih mempererat silaturahimnya dengan rekan dan rekan kita semuanya. Kadang kita itu sampai safari ke rumahnya rekan dan rekan kita semua. Misal kita safari ke rumahnya rekan haji, safari ke rumahnya rekan sekretaris, seperti itu. Itu mempererat juga silaturahim kita, biar lebih merat saudara kita. Perlu diketahui juga untuk nuzulul Quran ini, kemarin kan mungkin rekan dan rekan kita sekarang lagi di rumahnya masing-masing. Dan mungkin rekan dan rekan kita juga sudah memperingatinya ketika di rumah. Contohnya tadarusan setiap malam setelah tarawih, dan juga mungkin kalau pas malam nuzulul Qurannya itu rekan dan rekan kita melaksanakan seperti khataman lah, seperti itu. Mungkin itu khataman di musola atau itu. Nah, harapan kami ada pembeda. Jangan samakan kader rumahan dan kader PKPT atau kader PNU itu sama saja. Contohnya seperti ini. Kader rumahan itu kadangan ya lebih suka hangout, lebih suka hunting, lebih suka setelah tarawihnya jajan kemana kah itu. Nah, kalau kita seharusnya ada pembeda. Oh, kader PKPT itu anak PNU, itu sukanya itu mewarnai musola, sukanya bersilaturahim dan sebagainya. Itu kita harus ada pembeda antara anak rumahan dan anak PNU seperti itu. Makanya kalau bisa habis tarawih itu tadarusan bersama di musola, dimanapun berada, di masjid dan sebagainya. Oke. Untuk pengertian nuzulul Quran sendiri kan sudah tahu ya, nuzulul itu nuzul artinya turun, kalau Al-Quran artinya kitab suci. Di sini kita sedikit bicara, saya juga dikasih kisi-kisi juga sama pihak moderatornya. Kalau nuzul Quran itu jatuhnya pada 17 Ramadan. Kemudian turunnya Al-Quran ke bumi. Lalu apa arti nuzul Quran itu sendiri? Nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah, yakni Al-Quran pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur. Oke. Kemudian di sini apa sih perbedaan antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar? Nah, itu mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya di situ. Kalau nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu, kalau Lailatul Qadar kan artinya sendiri itu malam 1000 bulan. Nah, kalau nuzul Quran kan turunnya Al-Quran. Nah, nuzul Quran itu lebih dibarengkan dengan Lailatul Qadar karena seperti itu. Oke. Kemudian ayat pertama yang turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu ayat Al-Alaq. Makanya Al-Alaq itu yang artinya Iqra bacalah. Perlu kalian ketahui juga, kemarin juga pas waktu 17 Ramadan itu diperingati di Masjid Al-Akbar lah. Masjid Al-Akbar itu juga dihadiri oleh Gus Miftah dan siapa kemarin? Ibu Afifah lah. Itu Ibu Afifah itu sedikit saya mengkutip dari yang diucapkan oleh Ibu Afifah mengenai Iqra. Nah, itu kita harus memperdalam mengenai Iqra. Nah, kalau Iqra kan mungkin lebih menjabar ke bacalah lah. Kita lebih fokusnya ke baca lah. Baca itu kita harus fokus di baca itu tadi. Karena yang diturunkan pertama kali itu Iqra, bacalah. Jadi kita harus meneliti lagi tentang bacaan-bacaan. Kita lebih lebih
mengoreksi lagi ketika sekarang kan marah dengan berita-berita hoax dan sebagainya. Itu kita harus ketika ada berita-berita kita harus meneliti lagi, mengoreksi lagi, nggak menelan mentah-mentah karena kita kan juga mahasiswa, jadi tidak hanya menelan mentah-mentah tapi juga mengoreksinya lagi. Nah itu mungkin sedikit yang saya petik dari ucapan yang diucapkan oleh Bu Khofifah Indar Parawansa kemarin waktu ada acara Nuzul Quran di Masjid Al-Akbar Surabaya. Gitu. Karena kan mungkin jadi PR juga di PSCC itu kan ada yang namanya Brand Student Crisis Center lah. Itu kan membuat kalau nggak salah itu melakukan riset. Nah di situ itu yang membuat PR besar. Karena apa? Di sini mungkin rekan dan rekan kita sudah kenal dengan Dr. Eka Wahyu. Dr. Eka Wahyuni. Dr. Eka itu dari Lamongan lah. Dr. Eka itu juga alumni PKPT Winsa. Lah mungkin kapan hari nanti bisa mengundang Dr. Eka. Dr. Eka itu sudah berkali-kali membuat buku. Lah mungkin itu buat belajar juga untuk PKPT Winsa biar bisa membuat riset juga itu juga karena PR besar bagi kita sendiri karena literasi di mahasiswa itu di PKPT terutama itu sangatlah minim, makanya saya berharap dari PKPT Winsa juga nantinya bisa mengundang Mas Pak Eka. Nah itu Pak Eka juga alumni PKPT Winsa, nanti di situ mungkin kita belajar membuat buku ataukah bagaimana sih cara membuat berita dan sebagainya karena Dr. Eka itu juga sudah membuat beberapa buku. Dulu waktu zaman saya juga pernah mengundang beliau untuk membedah buku yang sudah diciptakan oleh beliau. Makanya itu, saya juga pengennya berharap juga nanti dari kader PKPT Winsa bisa membuat buku ataukah membuat berita atau nanti bisa setelah lulus dari PKPT itu nanti bisa masuk di media-media. Karena tidak diragukan lagi. Keluar dari PKPT Winsa itu jangan ragu. Banyak sekali alumni PKPT Winsa yang sudah melalang buana. Contohnya ada Mas Purnawa. Mas Purnawa itu ada di TV 9 lah. Mungkin nanti kalau anak-anak di sini, kalau rekan-rekan kita di sini jagonya di menulis berita ataukah di apa, bisa minta jaringan ke Mas Purnawa itu bisa masuk TV 9. Nah, seperti itu. Saya juga waktu itu ketika membuat acara diliput sama TV 9 dan itu gratis. Biasanya kan kalau kita mengundang TV 9 itu bayar lah. Kalau kita waktu itu membuat acara dan diliput oleh TV 9 itu gratis sama Mas Purnawa itu. Nah itu merupakan jaringan. Nah, karena saya itu juga menekankan jaringan. Nah, jaringan kepada alumni itu jangan sampai putus. Kemudian juga ada yang di PWNU sekarang Mas Taufik. Saya kebetulan banyak kenal sama yang di PWNU sekarang yang IPENU. Mas Taufik juga ada. Kemudian Mas Taufik sekarang kan jadi sekretaris PWI Penuh. Lah itu juga alumni ketua PKPT Winsa, dulu ketua. Lah seperti itu. Makanya kalau keluar dari PKPT Winsa itu jangan ragu. Nanti saya jadi apa ya ketika keluar dari Winsa? Nah, gini. Yang penting itu jaringan. Saya masuk di madrasah, di apapun itu karena jaringan, bukan karena talenta kita, tapi karena jaringan. Lah itu yang perlu diketahui oleh rekan dan rekan kita semuanya. Kemudian di PPNU juga ada yang namanya Mbak Kartika. Mbak Kartika itu juga di PPNU Jawa Timur. Ada juga Mbak Nala. Mbak Nala itu juga di PPNU Jawa Timur. Lah seperti itu. Makanya dimanapun kalian berada itu manfaatkan alumni kalau bisa. Banyak juga yang dulu yang di Museum NU juga ada, itu siapa juga saya lupa. Makanya di manapun berada itu ada alumni PKPT Winsa ya. Partner saya rekan Naji juga sekarang itu dia kerja di DPD lah. DPD kalau nggak salah, DPD Gerindra. Lah itu ya berkat jaringan juga di PKPT. Makanya jangan khawatir juga untuk rekan dan rekan kita di PKPT itu jadi apa. Nah mungkin rekan dan rekan kita di sini juga pernah dengar kemarin waktu debatnya ketua IPENU itu loh. Itu kan juga
debatnya ketua penuh kan ada sedikit-sedikit sentingan kalau PKPT mau dibubarkan. Nah, seperti itu mungkin di sini rekan dan rekan mendengar kata-kata itu. Nah, itu mungkin bisa dibuat kajian atau ke apa mungkin PKPT itu akan bertahan apa enggak sih sebenarnya lah seperti itu. Padahal kalau kita ketahui sendiri PKPT itu manfaatnya sangat luar biasa sekali karena terutama kalau kita lagi di perantauan, apalagi organisasi yang kita cari kalau bukan di PBNU seperti itu, yang bermanfaat, yang sudah ada, yang intelektual ada, yang agamanya juga ada seperti itu. Kalau nggak PBNU ya apalagi seperti itu. Kemudian harapan kami juga ketika setelah kalian membuat kajian, membuat kegiatan itu diliput di berita. Waktu zaman saya juga rekan Aji kan juga pinter nulis berita. Nah itu waktu zaman saya ketika ada buat acara kemarin juga waktu saya jabat dulu bagi-bagi takjil terus apapun itu kita usahakan muat di berita biar bisa dikenang seperti itu. Kemudian saya berpesan juga di blognya dan YouTube-nya itu dipertambah lagi, diaktifkan lagi lah seperti itu. Zamannya Rekanita Yunia juga dulu YouTube-nya sempat dibuat diisi lah istilahnya seperti itu. Makanya di zamannya rekan Iqbal Nafi sekarang ya juga usahakan YouTube-nya, blognya itu diaktifkan lagi, jangan hanya IG-nya saja. Saya sekarang kan memantau kalian semua hanya bisa, kalau alumni kan memantau rekan-rekan kita PKPT UINSA kan hanya lewat media sosial. Jadinya kalau bisa itu ya YouTube-nya diaktifkan lagi. Toh sekarang mungkin rekan-rekan kita lagi di Surabaya beberapa mungkin bisa bagi-bagi takjil atau ke apa. Dulu waktu saya juga menjabat jadi ketua pun juga saya itu lebih menekankan keharmonisasi antar pengurus. Jadi lebih sering tidur di base camp, lebih buat acara bareng, lebih seringnya masak-masak bareng. Juga dulu itu ada sahur on the road lah, mungkin itu. Jadi setelah bagi-bagi takjil, setelah itu kita sahurnya di Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel kita bagi-bagi takjil, dua kali. Kita bagi-bagi takjil, setelah itu kita sahurnya di Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel kan biasanya ada sahur gratis lah, mungkin itu karena kan kalau mahasiswa itu sukanya gratis lah, mungkin itu lebih menumbuhkan mempererat tali silaturahimnya persaudaraan kita ya, gitu. Saya itu lebih suka pengalaman, mohon maaf ya moderator, karena saya itu kalau masalah kajian apalagi Samian ini tentang nuzul Quran itu kan lebih condongnya ke pelajaran sekolah lah seperti itu. Makanya saya sukanya belajarnya di pengalaman. Kalau nanti mungkin mendalamnya pengen ke materi juga nanti bisa diajak kita diskusi bareng lah. Kita di sini juga nanti bolehlah sampai berbuka puasa acara berikutnya ini loh. Oke. Mungkin ada beberapa ya. Tadi saya kan juga dikasih kisi-kisi juga sama moderatornya. Ada beberapa peran mahasiswa. Oke. Peran mahasiswa ketika memperingati malam nuzul Quran. Yang pertama meyakini dan mengimani bahwa Al-Quran yang membuat pedoman adalah berpijak dan melangkah. Al-Quran itu merupakan pedoman kita untuk belajar lebih baik lagi di situ karena kan semua tentang kehidupan kita itu diterangkan pada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sangatlah istimewa sekali. Oke, mungkin di sini ada yang sudah hatam sampai 1 juz, sudah 2 juz, karena kan sekarang sudah masuk di 21 Ramadan. Mungkin ada 1 minggu hatam satu Quran, mungkin ya di sini ya. 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 juz mungkin di sini ada yang seperti itu. Mungkin juga sekarang juga kan bulan Ramadan mungkin marak dengan ini ngaji online. Kadang semisal Kartika di sini juz 1, terus Ainur juz 2, mungkin seperti itu ya. Sudah ada seperti itu online. Sudah nggih? Sudah ada Kanita. Nggih, nah, sip itu. Kemudian yang kedua ikut serta meramaikan agenda positif di musola seperti tadarusan seperti itu. Oke.
Kemudian yang ketiga, kader PAKPT tidak hanya hataman Al-Quran saja, akan tapi juga mengkaji kembali isi dari Al-Quran tersebut. Kandungan-kandungan apa sih mungkin yang bisa petik dari yang sudah kita baca tadi, seperti itu. Oke. Kemudian amalan-amalan sunnah yang dilakukan. Saya ini sebelum minta kisi-kisi ke materi juga ada bingung. Saya ini menjelaskan yang nuzul Qur'annya apa temanya, karena saya sebelumnya sudah menyiapkan yang temanya. Soalnya apa? Kalau kita berbicara tentang nuzul Qur'an, kan nuzul Qur'an itu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti kan yang saya ucapkan ini nggak bisa dilaksanakan seperti maksud saya seperti itu. Kalau kajian nuzul Quran kan jadi kan seharusnya ketika hari Pak paginya kajian ini, malamnya nuzul Quran lah. Seharusnya seperti itu, makanya kan bisa diterapkan yang saya ucapkan ini. Kalau seperti ini saya kan mengucapkannya itu setelah nuzul Quran, karena nanti bisa diterapkannya di tahun yang akan datang karena nuzul Quran sudah selesai, seperti itu. Mungkin sunnah-sunnahnya yang pertama, doa memohon ampunan untuk orang tua, firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mungkin tidak hanya diucapkan ketika nuzul Quran ya, karena setiap selesai sholat pun kita harus membaca doa itu. Kemudian yang nomor 2 adalah doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim lah. Ini kan diucapkan ketika selesai tarawih. Lah itu bisa diucapkan. Kemudian yang ketiga itu membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat berzikir. Kemudian yang kelima itikaf di masjid, seperti itu. Mungkin ini itikaf itu bisa lebih condongnya ke laki-laki ya, karena mungkin laki-laki kan seringnya ke masjid seperti itu. Kalau nomor 6 sholat malam lah, mungkin di sini rekan-rekan kita gimana sih Mbak kalau sholat malamnya ketika berpuasa lah, karena kan anak-anak rekan-rekan kita di sini melaksanakan sahur. Kalau sahur itu lebih intens malahan kalau ingin sholat malam. Sholat malamnya bisa dilaksanakan sebelum sahur. Jadi mungkin rekan-rekan kita di sini bisa bangun jam 3, kemudian jam 3 melaksanakan sholat malam dulu, kemudian nanti kan kalau sahur kan setengah jam kan juga cukup ya. Setengah jam untuk sholat malamnya, kemudian setengah jamnya sampai jam 4 nanti bisa untuk sahurnya. Seperti itu. Itu bisa diterapkan ya untuk rekan dan rekan kita semua. Mumpung masih mungkin yang di sini belum melaksanakan sholat malam, digencarkan lagi. Karena kalau mahasiswa itu harus digencarkan dengan tirakatnya. Oke. Kalau bisa Senin Kamisnya digencarkan. Saya ini juga nggak ngomong juga, saya juga dulu melaksanakan juga seperti itu. Kalau mahasiswa itu digencarkan dengan tirakatnya ya, karena kalau sampai sudah lulus dari kampus itu malah susah, karena sudah sibuk dengan kegiatannya di rumah masing-masing. Contohnya saya juga. Makanya saya berpesan dengan rekan-rekan kita, kalau di kampus mumpung Mas-Saman masih muda, digencarkan sholat malamnya, digencarkan doanya, biar nanti sampean ketika lulus dari kampus itu harapan-harapan sampean yang sudah sampean korbankan ketika di kampus itu bisa terbayarkan lah seperti itu. Seperti sholat malamnya, duhanya, kemudian tirakatnya Senin Kamisnya itu kalau bisa dijalankan ketika di kampus. Karena kalau nanti sampean sudah berkeluarga, sudah lulus itu sibuk dengan dirinya masing-masing, makanya tirakat sudah sangat sulit. Ini yang sudah saya alami sendiri ya, seperti itu. Ya nomor 1 juga menghemat juga, kalau di sana kan menahan kalau ada apa-apa gitu. Mungkin kan, tapi kalau di sini kan kita mungkin lebih banyak di rumah, makanya sulit ya untuk bisa intens sholat malam, untuk sunat puasanya, karena kan mungkin banyak makan enak di rumah. Kalau dulu ketika di kampus kan kalau mau makan juga mikir-mikir mau beli apa ya ketika mau makan. Nah, mungkin itu sedikit
tentang nuzul Quran. Intinya nuzul Quran itu turunnya ketika hari 17 Ramadan gitu. Dan Lailatul Qadar pun masih bersangkut paut dengan nuzul Quran. Jadi malam 1000 bulan. Makanya kalau kita hanya orang-orang terpilih ya yang bisa merasakan kenikmatan Lailatul Qadar. Kemudian kalau di desa-desa itu lebih banyaknya kehataman, melaksanakan kegiatan nuzul Qur'annya itu. Seperti hataman 1 orang 1 juz, seperti itu. Kemudian doa tahlil, itu kalau di daerah Pantura ini seperti itu. Melaksanakan memperingati nuzul Qur'annya seperti itu. Tentang nuzul Quran itu ya, kemarin nuzul Quran kan jatuh pada tanggal 19 April ya 2022 hari Selasa. Mungkin itu sedikit mungkin kurang mengena ataukah apapun itu terserah sampean. Karena saya tuh jujur lebih sukanya sharing pengalaman, karena pengalaman itu udah bisa cari di mana-mana, bisanya dicari ketika bertemu dan kita ngobrol bareng. Kalau materi tentang kajian ini hari ini nuzul Quran bisa dicari dimanapun kita pengen, dimanapun kita berada pengennya, karena dunia sekarang ada di genggaman. Kita pengen cari apapun itu bisa lewat gadget. Makanya jari kita sekarang yang menjadi yang tajam itu sekarang bukan lagi pedang atau pisau dan lainnya. Jari kita pun sangatlah tajam. Kalau kita sangat salah pencet, salah ketik apapun itu menjadi pedang buat kita sendiri. Dan bisa menusuk diri kita sendiri. Bisa kadang kita membuat berita hoax. Nah, itu kan adanya diri kita sendiri seperti itu. Mungkin itu salam kenal juga rekan Zen. Saya juga kan belum pernah ketemu ya. Saya juga belum pernah ketemu dengan ketua PKPT-nya karena saya juga belum nyambangi. Kemarin katanya mau buat makesta di di Pantura, nggak jadi. Terakhir itu buat acara di Gresik itu saya hadir, waktu itu buat Lakmut, nah itu saya hadir. Mungkin selama ini belum pernah buat acara di Pantura ya, jadi saya jangkauannya kalau Surabaya, Sidoarjo itu belum bisa ke sana. Tapi kalau jangkauannya Pantura itu insya Allah saya bisa. Oh iya, saya juga titip pesan juga untuk PAKPT Imam Syafi'i untuk kirim doa juga untuk Rekanita Zunda. Nah, Rekanita Zunda itu juga kan PKPT Unsa. Lah, beliau juga kan neng salah satu pondok di Sidoarjo. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa diadakan ketika biasanya kan sampean ada juga yang namanya kajian Ibaya tahlil itu loh lah. Mungkin nanti bisa titip pesan saya juga untuk doa untuk Rekanita Zunda. Beliau juga kan dulu di dakwah ya. Di dakwah, makanya kalau bisa nanti titip doa untuk beliau yang sekarang sudah almarhum ya, sudah meninggal kemarin setelah beritanya kan ya. Dan mungkin itu nanti bisa kirim titip doa ataukah kirim Fatihah buat Rekanita Zunda seperti itu. Mungkin itu saya di sini juga buka sesi pertanyaan, mau pengalaman, mau Mbak cerita dong apapun tentang pengalaman tentang kajian hari ini, boleh hari ini ya, nggak apa-apa, mau sampai berbuka juga nggak apa-apa saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Blinda atas materi dan sharing pengalamannya. Monggo pada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan langsung buka mic-nya. Meningkatkan ibadah bulan panjenengan. Banyak ya yang ikut 21. Ayo monggo. Di sini saya nyantai. Mau nanya apapun tentang pengalaman tentang PKPT, tentang PKPT monggo. Saya sudah 13 tahun lebih di PPNU, dari PK sampai saat ini. Bersuami juga masih beristri.
Terus hobi. Berkeluarga juga masih berikut UPNU. Saya belum jadi kader Fatayat. Monggo. Oke, mau tanya rekanita. Nggih, monggo. Tadi kan dibacakan sama moderator kalau moto hidupnya itu jadikan karpet merah di setiap tindakan. Nah, maksudnya jadikan karpet merah itu seperti apa rekanita? Sip. Terima kasih. Moderator ini langsung jawab apa namung dulu? Oke, monggo langsung dijawab mawon, Mbak. Oh gitu, oke. Tadi yang tanya Aprilia ya, namanya seperti saya. Oke. Oke, rekanita. Di atas saya kan namanya Kartika, di bawah saya juga Yunia Aprilia. Apa ada Aprilianya lagi? Gitu. Saya Kemudian- Aprilianti Kartika, rekanita. Lah ya kan ada Kartikanya, ada Aprilianya juga. Makanya Aprilia dan Kartika ini komendarah daging di PKPTU 1 itu. Oke. Mungkin banyak juga ya ketika saya ngisi materi. Saya itu dulu waktu di Winsa juga karena kan saya di departemen kaderisasi lah. Di kaderisasi kalau di BC Surabaya kan bagiannya ngisi materi tentang IPNU PNU. Lah itu saya juga sering ngisi materi juga di wilayah Surabaya waktu dulu. Sekarang kan sudah balik kampung, jadinya saya ngisinya di sini lebih banyak itu. Kemudian sama tanyanya karpet merah. Banyak juga yang tanya, Mbak kok ngono sih, apa jenenge motornya sama lo, gak jelas lah seperti itu mungkin. Nah, karena saya buat moto itu kan nggak bisa niru orang. Moto itu adanya pada diri kita sendiri. Nggak bisa moto nirunya di buku, moto nirunya orang lain, nggak bisa. Moto itu harus diri kita sendiri. Untuk kalian semua yang di sini belum punya moto, usahakan punya moto juga. Makanya moto itu harus ada pada diri kita, harus kita buat sendiri, nggak boleh nyutur dan sebagainya. Oke, karpet merah. Kalau kalian lihat sendiri, ketika ada acara-acara besar, contohnya ada Pak Jokowi, ketika ada Bapak Bupati dan sebagainya, yang digelar siapa? Dipajang, buat jalan lah istilahnya seperti itu. Yang dibuat jalan untuk jalannya di atas pentas panggung itu kan karpetnya merah kebanyakan. Saya belum pernah sih menemukan ada karpet warna hitam, warna hijau seperti itu. Jadinya saya lebih fokusnya ke karpetnya merah seperti itu. Karena karpet merah itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang hebat, orang-orang pilihan, orang-orang tertentu saja. Makanya itu. Jadikan tindakan yang kita lakukan seperti karpet merah. Nah, itu tadi. Makanya ketika kita dimanapun berada itu jadikan karpet merah. Intinya mempersiapkan menjadi orang hebat seperti itu. Karena kita nggak tahu di sini nantinya kita akan jadi apa ya setelah lulus dari kuliah. Mau ada ya jadi mungkin di sini ada jadi presiden, jadi bupati, jadi apakah itu kita nggak tahu. Contoh juga di sini itu di Jawa Timur itu terutama di Pantura, mungkin di sini ada beberapa yang kenal. Itu ada rekan Imam Fadli. Beliau juga nyel kader penuh. Nah, beliau sekarang jadi DPRD Kota Lamongan. Lah itu siapa yang tahu? Makanya itu kita sekarang mempersiapkan diri menjadi orang hebat seperti itu. Karena kita nggak tahu nantinya kita mau jadi apa. Terutama perempuan sekarang itu perempuan harus menjadi seorang pemimpin karena semuanya itu menjadi pemimpin. Contoh sekarang kan Bupati Jawa Timur juga pemimpinnya perempuan, Hovifah Indar Parawansa. Seperti itu. Kita jangan mau diremehkan oleh laki-laki. Kalau kita membuat kegiatan pun jangan hanya nimbrung sama yang IPNU-nya. Kalau bisa kita belajar bareng apapun itu. Contohnya dulu saya juga sama rekan Naji, saya nggak mau di bawahnya rekan Naji. Kita setara karena IPNU PNU itu setara, bukan di bawahnya IPNU. Makanya jangan mau diremehkan sama IPNU. Kalau ketika agenda besar apapun itu juga saya sambutannya gantian sama rekan Naji. Mau besar mau kecil, sambutannya pun gantian. Hari ini rekan Haji, besoknya saya. Hari ini rekan Haji, besoknya saya. Seperti itu. Digilir sambutannya. Jangan berarti wedok itu gak bisa, perempuan gak bisa sambutan di depan orang banyak, gak bisa di depan orang, gak
sambutan di depan orang bupati dan sebagainya. Jangan seperti itu. Perempuan tuh bisa jadi pemimpin. Makanya saya nggak mau diremehkan. Ketika rapat pun seperti itu. Ketika rapat saya harus andil ngomong. Rekan Naji dulu yang bagian ngedem-demi. Contohnya mengasih pujian. Oh sudah bagus. Karena setiap kegiatan kita adakan evaluasi. Oh sudah bagus ya, sampai sudah kerjanya sudah luar biasa dan sebagainya. Itu rekan Naji seperti itu karakternya. Kalau saya tuh malah ngedon-donkan. Ini loh masih ada yang kurang dan sebagainya. Kalau gini nggak akan berhasil acaranya seperti itu. Makanya harus ada yang up and down lah. Sepertinya istilahnya seperti itu. Saya yang bagian ngedonkan, rekan Naji yang bagian mengupkan. Nah seperti itu. Di organisasi itu harus ada seperti itu. Kalau di sini rekan Sinta dan rekan Iqbal Nafi dua-duanya kalem lembek, mohon maaf ya, ini kan hanya contoh saja. Kalem lembek lembut itu nggak akan berjalan dengan baik. Harus ada yang ngedem-demi dan harus ada yang itu. Karena kalau saya yang ngedonkan itu ketika di rapat saja tak lok-lokkan. Contohnya, sampai ini loh kerjanya kurang bagus dan sebagainya itu di lok-lokkannya itu ketika rapat saja. Tapi ketika sudah keluar dari rapat, itu kita harus kembali ke posisi kita masing-masing, harus menunjukkan keharmonisan kita, sifat humoris kita harus tunjukkan lagi lah seperti itu. Karena itu merupakan profesional kerja kita di PKPT Winsa seperti itu. Mungkin itu ya rekan Nita Aprilia. Ada lagi yang lain mungkin yang Ipenu, monggo. Monggo ya, rekan-rekan yang bertanya lagi. Terima kasih. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau jam berapa ini? Akan saya tutup. Sekarang sudah jam 5:07, Mbak. Oh, nggak sampai itu ya, nggak sampai setengah 6 mungkin apa-apa. Ya monggo yang lainnya kok ini nggak ada suaranya ini. Ini ada 21 orang kok, tapi nggak memunculkan suara dan wajah. Ayo monggo. Ya, Mbak. Mohon maaf ya kalau materi saya kurang mengena karena saya pakemnya itu di organisasi bukan di dakwahnya gitu. Kajian organisasian lah seperti itu. Makanya saya heran. Kok nggak ngundang ini yang sekarang jadi ini loh. Yang sekarang siapa itu? Natasha lah. Mungkin kan bisa ngundang Natasha. Kan kader sampean juga, kader PKPT juga kan. Mungkin bisa ngisi tausiah. Iya, Mbak. Teman-teman. Monggo, yang lainnya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Mbak Abdin. Sampun. Ini banyak sekali. Ini ada Rika dan sebagainya. Yang ketua IPPNU-nya kok nggak kelihatan ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta ada. Oh, Sinta ada. Oke. Ya? Gimana ini? Ini sampun sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mohon maaf mungkin di sini hujan, kalau suara saya kurang terdengar. Akan saya simpulkan pemaparan materi dari Mbak Afil, yakni menurut saya yaitu closing dulu aja. Gimana? Closing dulu apa kesimpulan dulu? Ya langsung mohon Mbak Nggih. Untuk kesimpulan dulu. Kesimpulannya yakni hikmahnya dari nuzul Quran bisa mempererat silaturahmi. Terus nuzul Quran itu diibaratkan sebagai malam Lailatul Qadar. Lalu perannya sebagai mahasiswa, meyakini Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, dan sebagai mahasiswa kita bisa meramaikan agenda positif di musola atau di masjid, serta mengamalkan amal sunnah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah itu semua yang dapat saya simpulkan dari pemateri, dan saya selaku moderator
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu kajian sore hari ini. Monggo dari Mbak Ati, apabila kalau ada closing statement-nya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberi pesan sedikit untuk rekan-rekan kita semua. Pendidikan itu ibarat pohon sakura. Kalau orang tua kita menitipkan kita di kampus itu untuk pendidikan, tapi kita menghiasinya itu dengan, kalau ibaratnya pendidikan itu sebagai pohon sakuranya. Kalau pendidikan itu juga sebagai pohon sakura. Kemudian kalau organisasi itu merupakan bunga dari sakuranya. Istilahnya orang tua mempercayai kita untuk berpendidikan, untuk mencari ilmu di kampus, tapi kita menghiasi bunga itu, menghiasi pohon sakura itu dengan berorganisasi seperti itu. Mungkin itu, makanya kalau ada pohon yang tak berbunga kan kurang manis, makanya hiasilah pohon itu dengan berorganisasi seperti itu. Karena keluar dari kampus itu yang banyak dicari itu pengalamannya, bukan dapat ilmunya apa. Kadang seperti itu. Ilmunya apa, jaringannya siapa saja, nah itu nantinya yang bakalan gampang mencari pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi, mungkin ada kajian-kajian selanjutnya, mungkin bisa silaturahim lagi dengan kajian-kajian yang menarik lagi. Cukup itu dari saya. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Masih ada gerakannya. Kalau dulu saya tuh Pak di PKPT gerakannya seperti ini. Belajar, berjuang, bertakwa. Iya, ada gerakannya gitu ya. Oke, berarti masih dipakai. Belajar, berjuang, bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Ada foto? Ini ada Mbak. Monggo. Sebelumnya ada yang bertugas untuk menyerahkan sertifikat secara online, monggo. Saya tak landscape. Jadi sampun. Selanjutnya Sudah, nggak jadi foto ini. dokumentasi nggak, monggo Mbak, baru sekarang. Oh gitu. Oh, nggak ada yang on kameranya. Monggo, kita on cam untuk pengambilan hasil dokumentasi. Mulai deh. 1, 2, 3. Ya. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan kita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara pada sore hari ini, tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih rekan-rekan kita atas joinnya. Monggo sudah untuk keluar. Ya sudah ya, saya keluar dulu soalnya di hujan. Iya, Mbak. Zen mungkin bisa diakhiri untuk semua aja, biar yang lain HP-nya ditinggal. Oke.